Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang teori barang publik. Sebelum kami mempresentasikan materi tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ida Ayumade Asdiulandari dengan NIM 20075110053. Perkenalkan, saya Niluh Elia Chandra Dewi dengan NIM 20075111076. Baik, perkenalkan, nama saya Komang Wicayani dengan NIM 20075111075. Perkenalkan, saya Vina Faiza Amalia dengan NIM 20075111064. Perkenalkan, nama saya Alvin Rapel Ginting dengan NIM 20075111042. Berikut merupakan topik yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian barang publik, yang kedua ada karakteristik barang publik, yang ketiga ada tipe barang publik, dan yang terakhir ada teori-teori tentang barang publik. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Alvin. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian barang publik. Apa sih itu barang publik? Secara umum, barang publik merupakan barang yang dapat dinikmati kegunaannya tanpa adanya batasan atas penggunaannya. Dan sebisa mungkin, seseorang tidak mengeluarkan biaya sedikit pun untuk mendapatkan barang tersebut. Atau lebih sederhananya, barang publik itu ialah barang yang kita dapat nikmati tanpa harus membayar apapun atau secara gratis. Contoh dari barang publik adalah udara, cahaya matahari, lampu lalu lintas, dan sebagainya. Next. Karakteristik barang publik. Karakteristik barang publik terbagi atas dua. Yang pertama itu barang publik yang bersifat non-rival, yang dimana barang yang apabila digunakan oleh individu tidak dapat mengurangi kesempatan individu lain untuk mengonsumsi barang tersebut. Contohnya udara. Yang kedua, barang publik yang bersifat non-excludable, yang dimana barang publik yang tersedia tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Dalam konteks pasarnya, baik mereka yang membayar maupun yang tidak membayar dapat menikmati barang tersebut. Contohnya itu jalan raya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tipe barang publik. Selain karakteristik, barang publik juga memiliki berbagai tipe, yakni barang pribadi, barang publik sumber daya bersama, dan barang yang excludable namun tidak memiliki rival. Yang pertama yaitu saya bahas barang pribadi. Barang pribadi adalah barang-barang yang excludable dan rival. Contohnya seperti es cendol. Es cendol jelas memiliki sifat excludable karena kita bisa mencegah orang lain untuk mengkonsumsinya. Es cendol juga memiliki sifat rival karena jika hanya ada satu es cendol dan ada seorang yang mengkonsumsinya, maka orang lain tidak bisa mengkonsumsinya. Yang kedua ada barang publik. Barang publik adalah barang-barang yang tidak excludable dan juga tidak rival. Artinya, siapa saja tidak bisa mencegah untuk memanfaatkan barang ini, dan konsumsi seseorang atas barang ini tidak mengurangi peluang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Contohnya seperti pertahanan suatu negara, aman karena mampu melawan setiap serangan dari negara lain. Maka siapa saja di negara itu tidak bisa dicegah untuk bisa menikmati rasa aman. Peluang bagi orang lain untuk turun menikmati keamanan sama sekali tidak berkurang. Selanjutnya ada sumber daya milik bersama. Sumber daya milik bersama adalah barang-barang yang tidak excludable namun rival. Contohnya seperti ikan laut. Tidak ada seseorang yang melarang menangkap ikan laut atau meminta bayaran kepada nelayan atas ikan yang mereka tangkap. Namun, ada saatnya seseorang melakukannya, maka jumlah ikan di laut akan berkurang sehingga kesempatan orang lain melakukan hal yang sama menjadi berkurang. Yang keempat, ada barang excludable namun tidak memiliki rival. Barang seperti ini muncul dalam situasi monopoli ilmiah, yaitu produksi yang dikuasai oleh suatu perusahaan. Contohnya seperti jasa pemadam kebakaran suatu kota kecil.
sangat mudah mencegah seseorang menikmati jasa ini. Petugas kebakaran dapat membiarkan sebuah rumah terbakar begitu saja. Namun jasa perlindungan kebakaran ini tidak akan bersifat rival, karena kebakaran rumah tidak terjadi setiap saat dan setiap rumah memperoleh perlindungan yang sama. Petugas pemadam kebakaran lebih sering menunggu daripada beraksi memadamkan kebakaran, sehingga melindungi sebuah rumah tambahan tidak akan mengurangi kualitas perlindungan mereka pada rumah-rumah lain. Dengan kata lain, begitu pemerintah kota membuat anggaran untuk jasa pemadam kebakaran, maka tambahan untuk melindungi tambahan satu rumah baru sangatlah kecil. Baik, saya akan melanjutkan materi presentasi mengenai teori-teori barang publik. Ada beberapa macam teori-teori barang publik. Yang pertama, teori Pigot. Pigot berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat di mana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal atau marginal utility akan pajak yang dipungut untuk membiayai program-program pemerintah atau untuk menyediakan barang publik. Bisa dilihat pada gambar grafik yang ada di PPT. Grafik tersebut diilustrasikan untuk menunjukkan kurva kepuasan marginal akan barang publik di mana ditunjukkan oleh kurva UU. Kurva UU tersebut mempunyai bentuk menurun yang menunjukkan bahwa semakin banyak barang publik yang dihasilkan, maka semakin rendah kepuasan marginal yang dirasakan oleh masyarakat. Di lain pihak, pajak merupakan pungutan yang dipaksa oleh pemerintah sehingga dalam pembayaran pajak akan menimbulkan rasa tidak puas bagi masyarakat yang membayar pajak. Nah, dari hal tersebut terjadi ketidakpuasan marginal yang ditunjukkan dengan sumbu tegak dari titik O ke bawah dan kurva ketidakpuasan marginal ditunjukkan oleh kurva PP. Bisa dilihat pada titik F, kepuasan barang publik dalam kurung jarak F lebih besar daripada ketidakpuasan akan pembayaran pajak. Sehingga di sini pemerintah diharapkan untuk memperkecil anggaran agar menghasilkan barang publik yang lebih sedikit. Namun sebaliknya, pada titik D, kepuasan marginal masyarakat akan barang pemerintah lebih besar dalam jarak AD daripada kepuasan marginal masyarakat dalam membayar pajak dalam jarak DG. Hal ini menunjukkan bahwa barang publik dihasilkan dalam jumlah yang terlalu sedikit sehingga kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi akan dapat dicapai dengan cara menambah anggaran pemerintah untuk menghasilkan barang publik. Bisa dilihat pada titik E, di mana titik ini adalah kondisi yang optimum di mana kepuasan marginal untuk barang publik bagi masyarakat sama dengan ketidakpuasan marginal dalam hal pembayaran pajak. Next. Kelemahan teori Pigot. Teori Pigot ini memiliki kelemahan karena didasarkan pada rasa ketidakpuasan marginal masyarakat dalam membayar pajak dan rasa kepuasan marginal akan barang publik. Sedangkan kepuasan dan ketidakpuasan adalah sesuatu yang tidak dapat diukur secara kuantitatif karena sifatnya yang ordinal. Next. Yang kedua ada teori barang swasta Bowen. Bisa dilihat pada gambar grafik yang ada di PPT. Bowen mengemukakan suatu teori yang membedakan penentu harga barang swasta maupun barang publik. Dari gambar grafik tersebut, ada beberapa penentu harga. Yang pertama, kurva penawaran SS. Yang kedua, DA. DA ini adalah permintaan dari individu A. Yang ketiga, ada DB, yaitu permintaan individu B. Yang keempat, ada D dalam kurung A plus B, yaitu permintaan individu A dan individu B. Yang kelima,
harga optimum OP di mana D dalam kurung A plus B yaitu harga barang A dan B. Yang keenam, jumlah permintaan individu A dan B adalah O dikalikan A ditambah O dikalikan B sama dengan O dikalikan A plus B. Yang ketujuh, ada OP0, harga barang swasta bagi kedua individu sama. Jadi, menurut Bowen, harga barang swasta bagi individu A maupun B adalah sama, sedangkan jumlah barang yang diminta adalah penjumlahan dari permintaan barang setiap individu. Hal yang berbeda terjadi pada barang publik. Next. Teori barang pemerintahan Bowen. Menurut Bowen, barang publik tergambar pada grafik yang ada di PPT, di mana pemerintah barang publik individu A dan individu B adalah penjumlahan sumbu vertikal kurva DA dan DB. Yang kedua, barang publik sebesar OY dinikmati oleh A dan B dalam jumlah yang sama. Yang ketiga, harga barang publik adalah penjumlahan dari pembayaran individu A dan individu B. Next. Perbedaan barang swasta dan barang publik menurut Bowen. Jadi di sini terdapat beberapa perbedaan antara barang swasta dan barang publik, yaitu dari segi harga. Dari segi harga, barang swasta dirumuskan P sama dengan PA sama dengan PB, dan barang publik P sama dengan PA plus PB. Dari segi jumlah barang, dari barang swasta itu sendiri X sama dengan XA plus XB, dan dari barang publik G sama dengan GA sama dengan GB. Next. Kelemahan teori Bowen. Ada kelemahan dari teori Bowen, yaitu Bowen menggunakan permintaan dan penawaran. Yang menjadi masalah adalah karena pada barang publik tidak ada prinsip pengecualian sehingga masyarakat tidak mau mengemukakan kesenangan mereka akan barang tersebut, sehingga kurva permintaan menjadi tidak ada. Sekian presentasi dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Teori Eric Liddell. Wicksell berargumentasi bahwa kemungkinan manfaat yang didapat seorang dari barang publik sesuai dengan beban pengeluaran yang ditanggungnya. Dasar pemikiran tersebut dilanjutkan oleh Liddell pada tahun 1919. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan jumlah barang publik yang memadai kepada masyarakat. Di lain pihak, pemerintah juga bertugas untuk membagi secara adil beban pembiayaannya kepada seluruh anggota masyarakat. Kita mengasumsikan bahwa dalam suatu perekonomian hanya ada dua individu, yaitu individu A dan individu B. Sumbu datar menunjukkan jumlah barang publik dan sumbu tegak menunjukkan proporsi biaya yang ditanggung oleh masing-masing individu. Jadi, misalnya, individu A bersedia membayar H% dari biaya total penyediaan sejumlah barang publik tertentu, maka sisanya sebesar 1 minus H% akan ditanggung oleh individu B. Kedua kurva indiferen melengkung ke atas karena kita berargumentasi bahwa setiap individu suka akan barang publik, tetapi tidak suka membayar biaya penyediaan barang tersebut. Jadi misalnya, individu C bersedia membayar H% dari total penyediaan barang publik, maka individu D membayar 1 minus H%. Kurva A1, A2, dan A3 merupakan kurva penawaran individu C, sedangkan kurva B1, B2, dan B3 merupakan kurva penawaran individu D. Apabila individu C harus membayar sebanyak H0% untuk penyediaan barang publik, maka individu D harus membayar sebesar 1 minus H0%. Jika kedua kurva sebelumnya digabungkan, maka akan didapat kurva seperti pada gambar ini.
Berdasarkan gambar ini dapat diperoleh yang pertama kurva DA dan DB menunjukkan kurva permintaan individu C dan D akan barang publik. Pada titik F, konsumen C menghendaki barang publik sebesar OCF dan bersedia membayar 100%. Pada titik H, jumlah barang publik yang diminta individu C sebesar OCL dan bersedia membayar 100% dari harga tersebut, sedangkan D bersedia membayar ODT1. Pada jumlah barang publik sebesar OL1, individu C bersedia membayar 70% dari total biaya dan individu D bersedia membayar 60%, sehingga penerimaan pemerintah menjadi 130% dari total pembiayaan barang publik. Pada titik E, individu C bersedia membayar sebesar OCTE persen dan individu D bersedia membayar sebesar ODTE sepersen untuk barang publik sebesar OLE. Pada titik E, pembayaran dari A dan B sebesar 100%, di mana pembayaran kedua orang tersebut sama dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghasilkan barang publik sebesar OLE. Pada penyediaan barang publik sebesar OL2, biaya yang diperlukan sebesar L2Z dan individu C hanya bersedia membayar L2Y persen dan individu D hanya membayar ZX persen, sehingga terjadi defisit anggaran sebesar XY persen. Kelemahan teori ini hanya membahas mengenai barang publik tanpa membahas mengenai penyediaan barang swasta yang dihasilkan oleh sektor swasta. Selain itu, kelemahan utamanya adalah menggunakan kurva indiferen. Sifat barang publik tidak dapat dikecualikan, menyebabkan tidak ada seorang individu juga yang bersedia menunjukkan preferensinya terhadap barang publik. Kritikan lainnya ialah teori ini hanya melihat penyediaan barang publik saja, tanpa memperhitungkan jumlah barang swasta yang seharusnya diproduksi agar masyarakat mencapai kesejahteraan optimal. Teori Samuelson. Samuelson, seorang mantan pemenang hadiah Nobel, menyempurnakan teori barang swasta maupun barang publik. Ia menyatakan bahwa adanya barang publik yang mempunyai dua karakteristik, non-exclusionary dan non-rivalry. Tidaklah berarti bahwa perekonomian tidak dapat mencapai kondisi Pareto optimal atau tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal. Fungsi kepuasan masyarakat dalam mengkonsumsi barang swasta maupun barang publik dapat dilihat pada gambar yang tertera pada slide. Pada panel A adalah garis kemungkinan produksi barang swasta dan barang publik serta kurva indifference bagi individu R. Pada panel B, kurva indifference individu R akan barang swasta dan barang publik. Pada panel C adalah kurva indifference individu S. Pada panel A, bila pemerintah menyediakan barang publik sebesar OL1, maka barang tersebut dapat dinikmati oleh R dan S dalam jumlah yang sama. Produksi barang publik sebesar OL1 akan menyebabkan alokasi ekonomi untuk barang swasta sebesar OT unit. Barang publik sebesar OL1, maka R akan mengkonsumsi barang swasta sebesar OT1. Barang publik sebesar OL1 tersebut tersedia juga untuk individu S dan akan mengkonsumsi barang swasta sebesar OT di panel A dikurangi OT1 yang dikonsumsi oleh R, yakni pada panel B, yaitu OT2 pada panel C. Apabila barang publik yang tersedia untuk R dan S sebanyak OL2, maka barang swasta yang dapat diproduksikan sebesar OT3. Dari jumlah tersebut, agar individu R tidak berkurang kesejahteraannya, maka ia harus mengkonsumsi barang swasta sebesar OT4, sehingga yang tersedia bagi S sebanyak OT6, yaitu OT3, OT4 pada panel C. Selanjutnya akan didapatkan kurva DFG pada panel C, yaitu kombinasi barang publik dan swasta yang tersedia untuk S dengan kondisi kesejahteraan R yang tidak berubah seperti yang terlihat LR1 pada panel A.
Jika kurva indifference bukan kurva indifference LR1 tetapi LR3 yang menunjukkan kesejahteraan R yang lebih rendah, maka dengan langkah di atas kita akan mendapatkan kurva konsumsi barang swasta dan barang publik oleh S yang ditunjukkan oleh kurva MYM. Kurva MYM menyinggung kurva indifference LS2 pada titik Y, di mana barang pemerintah yang dikonsumsikan oleh R dan S adalah OL1 unit. Barang swasta yang dikonsumsi oleh S sebanyak OT2 dan oleh R sebanyak OT8, yaitu OT2 ditambah OT8 sama dengan OT, yaitu jumlah seluruh barang swasta yang dihasilkan. Jadi dalam analisis ini kita dapat melihat jika kesejahteraan R turun, maka kesejahteraan S akan naik. Bisa dilihat pada gambar yang tertera di slide. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu apa saja sih kelemahan dari teori Samuelson. Adapun kelemahan dari teori Samuelson adalah hasil analisis tergantung tingkat kesejahteraan individu mana yang dipilih dan tingkat kesejahteraan mana yang mula-mula dipilih. Samuelson menunjukkan tercapainya kondisi Pareto optimal, akan tetapi kita tidak tahu apakah perpindahan dari D ke W pada diagram di atas menunjukkan perbaikan atau penurunan kesejahteraan seluruh masyarakat. Untuk gambar bisa dilihat pada slide bahwa terlihat adanya perpindahan dari D ke W. Teori anggaran. Teori lain yang menerangkan mengenai penyediaan barang-barang publik adalah teori alokasi barang-barang publik melalui anggaran atau budget. Teori ini didasarkan pada suatu analisa di mana setiap orang membayar pajak atas penggunaan barang-barang publik dengan jumlah yang sama, yaitu sesuai dengan sistem harga untuk barang-barang swasta atau private goods. Dalam gambar panel A menunjukkan kurva kemungkinan produksi atau Production Possibility Curve atau PPC atau PPC. Kita asumsikan bentuk kurva PPC merupakan garis lurus yang menunjukkan bahwa Marginal Rate of Transformation MRT atau MRT merupakan suatu konstanta, yakni besarnya MRT tetap. Dianggap pula bahwa dalam masyarakat hanya terdiri dari dua orang, yaitu individu 1 dan individu 2. Dan masing-masing mempunyai pendapatan sebesar OM pada panel B, ON pada panel C, di mana OM ditambah ON sama dengan OC. Jadi, sumbu datar pada ketiga panel menunjukkan jumlah barang publik yang disediakan, dan sumbu tegak pada panel B dan panel C menunjukkan jumlah penghasilan individu 1 dan individu 2. Individu 1 mencapai keseimbangan pada persinggungan antara kurva indifference dengan garis anggaran, yaitu di titik F. Individu 1 akan mengkonsumsi barang publik G sebesar OG0 dan penghasilan sebesar OM0. Sedangkan barang swasta yang dikonsumsikannya sebesar MM0. Dalam perekonomian, produksi barang publik sebesar OG0 menyebabkan produksi barang swasta yang dapat dihasilkan hanya sebesar CI0 dengan penggunaan sumber-sumber ekonomi secara penuh. Jadi, barang swasta yang tersedia bagi individu B adalah CI0 dikurangi MM0 sama dengan NL0. Kurva MV dan NW adalah kurva yang menghubungkan antara titik-titik keseimbangan individu 1 dan individu 2 apabila terjadi perubahan harga pada barang publik atau kurva konsumsi harga atau price consumption curve. Apabila kurva anggaran seperti yang ditunjukkan oleh MR, maka individu 1 akan memilih konsumsi barang publik sebanyak OG1 dan barang swasta sebanyak MM1. Karena barang yang tersedia sebanyak OG1, maka jumlah OG1 tersebut yang tersedia untuk individu 2.
konsumsi barang swasta oleh individu 1 sebanyak MM1 sehingga barang swasta yang tersedia untuk individu 2 sebanyak NL1, di mana MM1 ditambah NL1 sama dengan CI1. Kurva NJ menunjukkan jumlah barang swasta yang tersedia bagi individu 2, dan individu 2 akan mencapai optimum dengan mengkonsumsikan barang-barang publik dan barang-barang swasta pada titik Q, di mana kurva konsumsi harganya berpotongan dengan kurva NJ. Individu 1 akan berada pada tingkat keseimbangan konsumen, yakni pada titik F, dan total produksi berada pada titik E. Seperti yang dapat dilihat pada gambar yang ada di slide, kedua individu mengkonsumsikan barang publik sebesar OG0 dan barang swasta sebesar CI0, di mana individu 1 mengkonsumsikan MM0 barang swasta. Individu 2 mengkonsumsikan barang swasta sebanyak NL0 dan total produksi barang swasta sama dengan MM0 ditambah NL0 sama dengan CI0. Solusi teori ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, hasil analisis selaras dengan distribusi pendapatan, di mana individu 1 memperoleh penghasilan sebesar OM dan individu 2 memperoleh penghasilan sebesar ON. Yang kedua, individu 1 memperoleh barang swasta sebesar MM0 dan individu 2 memperoleh barang swasta sebesar NL0. Yang ketiga, kedua individu membayar harga yang sama untuk barang publik dan barang swasta. Setiap konsumen berada pada titik keseimbangan konsumen, yaitu di mana MRS sama dengan perbandingan harga kedua barang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Paramasanti Om Santi 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 Om.